akal kami. Semakin hari semakin kami mengerti akan maksud-Mu Tuhan. Semakin hari kami akan mengerti apa rancangan-Mu, rancangan baru, rancang bangun yang baru atas pelayanan kami. Semua yang dalam perjalanan Tuhan percepat langkah kaki. Kami yang sudah datang, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari Nona sama Mama dekat-dekat sini. Iya, setiap materi yang saya mengajar itu satu dengan lain itu ada kaitannya. Jadi yang punya flash disk kan bisa disimpan. Terima kasih buat Ibu Siska yang sudah bantu saya buat PowerPoint. Iya. Minggu lalu kita belajar pemimpin dan kepemimpinan. Kenapa saya mengajar pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin itu bicara tentang pemimpin tunggal, kepemimpinan itu bicara tentang jamaah. Nah, hari ini ada kaitannya gereja dan kepemimpinan akhir zaman. Saya ada kirim di grup BCH Sentani, terus nanti Mama lanjutkan ke KKT. Ada yang sudah hafal ayat-hafalan? Dua Samuel berapa? Ayat 1 Samuel 17 ayat 48. Ayat berapa? 48. 48. Iya, ayat hafalan harus kan? Iya. Saya tadi pergi cari senter laser. Tidak ada pointer, jadi cari di multisiru tapi tidak dapat. Gereja dan kepemimpinan, Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Panelis bantu saya dengan suara nyaring dan keras. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. 12. Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 ayat 9 sampai ayat 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang kurang tidak kalimat, mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya. Amin. Terima kasih. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Makanya tujuan itulah Yesus mengutus para murid, 70 murid pergi berdua. Nah tadi kalau dalam satu ruangan 2 orang bisa panas, yang satu ini kan ayat yang sering dipakai khotbah di pernikahan juga. Jadi kepemimpinan yang Tuhan izinkan itu kepemimpinan setelah gereja rasul, kisah rasul ke atas yang Yesus yang memulai gerejanya, kepemimpinannya mulai jamaah. Nanti kita akan lihat poin-poinnya di situ. Ke awal. Kembali. Tadi di atas. Setelah ayat tadi, ya, terus ke bawah. Tadi poin berurutan. Ya, para penatua dan gembala tunggal. Nah,
Ayatnya tadi pengkhotbah. Bisa lihat? Kurang jelas ya? Kurang terang ya? Iya. Prinsip yang diutarakan Raja Salomo dalam pengkhotbah adalah pemimpin yang melayani sendirian mudah dikalahkan. Kadang-kadang sendiri kan seperti saya cerita, seorang dosen saya seorang doktor, Arianto Pabasi Islamologi, doktor Ibrani Yunani. Lalu suatu saat dia datang khotbah di gereja waktu di museum lantai 2, dia bilang, kok bisa siapkan pemimpin ya? Saya bingung. Dia waktu itu datang penginjilan mau ke Mambramo-Raya. Tetapi semua orang tidak terima dia. Dia orang dari Jakarta, datang, mereka tanya, pelayananmu di mana di Jayapura? Tidak ada. Akhirnya dia berpikir lebih sampai penggembalaan. Padahal dia seorang penginjil. Tapi dia harus buka penggembalaan. Nah, dalam perjalanannya 10 tahun ketemu saya jadi mahasiswanya. Dan saya sudah jadi gembala. Lalu dia mengeluh kepada saya, aduh, kepemimpinan yang dia ajar, dia harus mengajar di gereja. Saya bilang tidak bisa. Saya ajar jemaatnya Bapak, karena itu bukan jemaatnya saya. Harus Bapak yang diajar, Bapak yang mengajar mereka. Nah lucunya saya mahasiswanya dia doktor, saya harus mengajar dia. Dia bilang, ayo datang saja. Jadi saya hampir 4 atau 5 kali datang mengajar di kepemimpinannya, di kelompok di jemaatnya, harus mempersiapkan pemimpin. Bagaimana harus membantu gembala dalam pelayanan ini. Nah waktu itu dia berpikir begini, saya bergumul sendiri, saya melayani sendiri, saya kerjakan pelayanan sendiri, stres. Akhirnya dia meninggal. Suatu saat saya berolahraga, dia lihat badan saya sudah turun, lalu dia bilang, saya ikut olahraga siang. Dia olahraga mungkin serangan jantung kasihan. Dia pikir dulu dia olahragawan, dia seorang atlet karate, main bola. Dan waktu berat badannya sudah 100 lebih, dia pikir mungkin fisiknya masih seperti dulu waktu dia masih muda. Saya tidak bisa apa-apa begitu. Saya karena bisa berolahraga karena saya sudah melatih otot-otot saya. Saya bisa lari siang jam 12, jam 1 saya jogging. Dia memaksakan siang-siang jam 1, jam 2 serangan jantung. Akhirnya dalam prosesnya dari dok 2 kirim ke Makassar, meninggal. Nah kondisinya seperti ini. Yang tadi siapa Salomo bilang, prinsip yang diutarakan Raja Salomo dalam pengkhotbah adalah pemimpin yang melayani sendirian, mudah dikalahkan, pelayan yang harus bergumul sendirian, memikul tanggung jawab sendirian, berhadapan dengan berbagai macam tekanan sendirian. Kadang-kadang kan dia harus alami tekanan, kadang-kadang dia harus melayani sendiri. Kalau berdua kan bisa berbagi, bergumul sama-sama. Seperti Ibu Deti sama Ibu Rina. Saya bilang sudah tempat yang membuka pelayanan sudah satu sudah harus doa di situ. Mulai harus dikandung, visinya harus dikandung, didoakan tempatnya. Kalau kita suatu saat langsung mau memulai, suasananya cukup berat. 3 bulan ini harus digarap tempat ini. Kan sudah teman sudah ada 2 sudah mulai. Nah berhadapan dengan berbagai tekanan sendirian, mencari kehendak Tuhan sendirian. Saya di sini datang sekarang 2 puasa sudah di atas 10 orang. Saya berpikir waktu 2 minggu lalu sudah 15, sudah hampir mau 17-an. Pemimpin saya ajak, mari yuk kita doa sama-sama. Jemaat saya ajak, mari. Jemaat tidak bisa dia hanya datang biasa-biasa, dia harus mengalami terobosan, dia harus menemukan Tuhan. Kalau dia bergumul, ekonominya lagi bergumul, dia harus mengalami terobosan. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Gembala tidak bisa tolong dia. Dia harus menolong dirinya, datang bawa diri kepada Tuhan, lalu dia alami terobosan. Nah harus begitu. Dia sedang bergumul ekonominya, keuangannya, dia datang ketemu Tuhan dulu. Lalu dia mendeklarasikan setiap pagi waktu doa, waktu dia puasa di rumah, dia deklarasikan. Ajak anak-anak suaminya, mari kita doa, kita deklarasi. Mencari kehendak Tuhan sendirian, menggembalakan kawanan domba sendirian. Kadang-kadang melakukan sendiri bingung toh. Jenuh kan tidak? Melakukan hal-hal itu terus. Neles, jenuh kan tidak?
Saya suruh dia, waktu itu dia sudah melayani banyak orang alami mujizat. Saya bilang dia, "Willy, kok buka FA?" Sampai hari ini belum buka FA. Dia bilang sulit. Saya bilang, "Kenapa sulit?" Bisa. Harus memuridkan mereka di komunitas kecil. Tapi sampai hari ini belum bisa buka FA. Penggembalaan saya bilang mudah, tidak mudah. Berdoa menemukan orang-orang yang punya visi yang sama, mengerjakan visi yang sama, mempersiapkan pemimpin. Nah ini menggembalakan seorang diri, menggembalakan kawanan domba sendirian, melakukan penginjilan sendirian, terlalu sering gagal karena dia sendiri, jatuh, putus asa atau lari karena tidak kuat lagi. Saya ingat Petrus, anak rohaninya Pak Alex Abraham, Petrus Agung Takariana, diutus dia Bethany Fresh Anointing Bandung, BFA, Bethany Fresh Anointing. Bethany Conference malam pertama dia khotbah. Dia bilang begini, "Waktu Pak Alex doakan saya lalu utus saya ke Bandung. Saya pergi, saya pikir bahwa jiwa-jiwa di sana ini sedang menanti. Mau dia membayangkan bahwa orang-orang dia akan memulai langsung dengan 50, 100 orang. Tahu-tahu begini dia datang memulai dengan hanya 6 orang. 6 orang siapa? Dia dengan istrinya, mertuanya 2 orang dengan iparnya. 6 orang. Melayani hari Minggu di rumah, dia main gitar, dia pimpin pujian, dia khotbah selama 6 tahun. 6 orang. Tahun ke-7, seorang yang diutus oleh GBI dari Jakarta ke Bandung buka perintisan pelayanan. Dia mencoba mau merintis susah, dia stres mau pulang ke Jakarta. Ketemulah Agung Takariana. Dia ketemu Pak Agung Takariana ini, gembala Bethany Fresh Anointing. Lalu mereka cerita-cerita, dia bilang, "Saya ini sudah stres, sudah mau pulang." Karena apa seorang ini mengerjakan? Saya sudah 6 tahun, saya sudah tidak bertahan, saya harus pulang. Terus Pak Agung tanya, terus tidak ada satu jawab pun? Tidak ada. Saya sudah berdoa sendiri dan sudah capek dan sudah jenuh, saya harus pulang ke Jakarta. Lalu dia bilang begini, "Kau ikut saya, kau jadi wakil gembalanya saya." Jadi orang ini dia berpikir, ini jemaatnya mungkin di atas 100, datang begini 6 orang tambah dia 7. Dengan semangat, dengan berapi-api dia tuh. Berdiri Bethany ini gereja besar. Orang membayangkan kalau sebut Bethany kan orang pikir, ini gerejanya besar, jemaatnya makan. Lalu dia membayangkan, sudah saya selamat lah, saya jadi wakil gembala. Datang begini pada minggu ini di rumah, Pak Agung Takrian yang main gitar, pimpin pujian, dia khotbah. 6 orang tambah dia 7. 6 orang kok susah jadi wakil gembala. Tahun ke-7 lah mulai penuaian terjadi. Mulai 20 orang Tuhan bawa dia. Jadi 12 mulai 20. Bulan berikutnya jadi 50. Ini karena apa? Dia menanti waktu Tuhan. Dia berdoa. Jemaatnya sekarang sudah 5.000 orang. Tadi di Bandung termasuk besar. Tapi kemarin pergi ibadah di dia, di Fresh Anointing, atau Women Movement. Istrinya pemimpin pujian bagus kan. 6 tahun dia bertahan. Kadang FA tidak ada orang datang, kita tutup tahun. Berdoa. Tahun depan kita sudah harus masing-masing FA. Kita tidak bisa kumpul nyaman begitu. Pemimpin harus punya FA. Pemimpin sudah harus menjaga. Ulang tahun ke-9, ini jiwanya hanya itu saja. Harus alami terobosan. Tidak bisa begitu. Kita tidak bisa hanya khotbah di depan nyaman dengan yang ada. Tidak bisa. Sudah harus jangka.
Kalau ada yang sudah mulai wacananya, sudah data, penginjilan data, lalu mau buka FA, lapor cepat. Ada opsi B, pemimpin akan tawarkan. Kalau belum buka FA, opsi B-nya ini opsi C-nya. Harus punya FA sendiri. Kita tidak bisa kumpul-kumpul. Ini udah tahu kebenaran semua saya mau ngajar, kecuali kelas komunitas dan saya ajar. Tapi kalau FA, sudah pemimpin sudah masing-masing punya komunitas. Sudah harus jadi pemimpinnya, jadi rajanya di komunitas. Harus punya partner, teman doa sama-sama di FA. Sudah harus punya partner. Kita tidak bisa seorang diri. Kita tidak bisa solo atau tunggal, soloran. Di istilah bola bilang soloran, tidak bisa. Kita harus berdua. Punya teman. Kalau Ibu Rida dengan Ibu Deti udah, dengan Ibu Mari itu udah 3. Berjalan kemana saja, berdoa bersama-sama, nangis sama-sama, puasa sama-sama. Sudah harus. Jadi akhirnya 6 tahun dia, tahun ke-7 dialami penuaian. Dari yang mertuanya, iparnya dengan istrinya hanya 6 orang, tahun ke-7 sudah mulai Tuhan tambah jiwa. Penginjilan itu mudah. Tapi untuk menggembalakan, membawa orang dalam semua komunitas, mengkandangkan dia dalam komunitas itu tidak mudah. Itu perlu doa. Doa, lalu Roh Kudus yang tawan dia, Roh Kudus yang buat dia dikandangkan dalam komunitas kita, lalu dia bertumbuh di situ. Itu hanya Roh Kudus yang bisa terjadi. Kita tidak bisa. Iya, slide berikutnya kan. Pemimpin yang melayani berdua lebih baik bertiga, berdua lebih baik bertiga, memiliki tim penggembalaan atau memiliki tim penggembalaan. Nah ini kan 3 orang, Ibu Deti, Rina, Ibu Mari. Kenapa Ibu Mari ini baru belajar? Kenapa? Libatkan dia belajar. Murid itu kalau Yesus langsung, Yesus tidak bilang murid begini, wah hari ini ikutan saya, belajar di Damaskus, STT di sana, baru datang melayani. Tidak. Tapi Yesus langsung mau mereka terjun dalam pelayanan. Nah kuliahnya langsung dengan Yesus. Tadi pastor tanya dengan Ibu Siska melayani di penjara ya. Ya, pastor tanya sering terima di situ. Harus dilakukan. Semakin hari semakin diasah, semakin hari semakin tajam. Saya ingat masa muda saya memulai pelayanan dari anak jalanan, saya khotbah di penjara di RPAD. Karena bujang bisa pergi mau tidur dengan anak jalanan yang saya himpun di komunitas di Kamkei dekat Ibu Yanis di situ. Mereka punya rumah, saya tidur dengan mereka sampai pagi. Jam 3 mereka sudah bangun, kan bangun kita doa. Jam 3 mulai kita doa sampai jam 5. Jam 5 saya harus jalan kaki, jalan-jalan potong, tiba-tiba gereja Kairos, turun rumah sakit AB, SMA 1, jalan kaki saya harus pulang ke WN. Tiba di rumah jam 6 atau setengah 7 di jalan proyek. Siang-siang kadang jam 9, jam 10 saya pikir kita jalan kaki Kamkei. Jadi tim itu penting. Amin. Iya. Saling menguatkan, saling memotivasi. Di kalimat yang dalam buku dia tulis begini, saling memanaskan. Artinya begini, rohnya dingin, perlu dimotivasi, dibangkitkan, dipanaskan. Suatu ketika kami berdoa, doa malam, waktu itu doa malam hari Selasa. Kami lagi berdoa, lalu ada satu pendoa waktu itu Ibu Martina namanya. Lalu dia berkata begini, rohnya Pak Ondi itu dingin sekali, itu maut sudah dekat. Dia kerja satu pekerjaan proyek jembatan di daerah Ginen. Rupanya ada orang yang mau proyek itu.
lalu dia diserang dengan kuasa gelap, lekas lagi. Saudara tahu, waktu kami menyembah, lalu Ibu Martina ini Roh Kudus bisik dia, itu rohnya dingin sekali, itu mau sudah serang dia. Lalu dia datang bisik saya, Bapak ini kok dia harus didoakan? Saya bilang, apa menyembah aja, Roh Kudus lagi aja. Tapi ya, menyembah saja. Jadi anak-anak lagi main gitar, Wono, John Lee, Jan mereka. Terakhir saya digerakkan roh. Saya datang harus usir tengking rohnya, karena saya waktu nyembah mungkin saya tuh roh mau sudah berdiri. Begitu saya tengking, itu meledak, lampu itu meledak, pak. Itu semua orang berdiri dengan gayanya masing-masing dan jurus. Anak-anak yang main musik itu langsung mereka berdiri masing-masing dengan jurus. Jadi mereka pikir ada yang serang kami. Saya lupa waktu itu minta Roh Kudus untuk bungkus lampu listrik penerangan. Kan roh jahat alias roh kegelapan. Memang dia bilang sudah sakit, jantungnya dia sudah rasa sakit, seperti dia diserang. Lalu berdoa usir rohnya. Nah itu teman atau tim penggemaran itu penting. Ajak jemaat berdoa, nanti ada berdoa dapat, oh itu ada hal yang tidak benar. Nah, waktu itu berdoa yang dapat, itu rohnya dingin sekali itu. Roh mau sudah serang kau. Saudara dapat kami pakai, nanti Roh Kudus kerja. Terakhir kami mau pulang, sudah doa syafaat sudah dinaikkan pokok doa. Lalu saya bilang, saya mau doakan pokok. Itu roh jahatnya waktu diusir keluar itu hantam. Kami punya veteran itu meledak. Sama seperti waktu saya doakan ibu, siapa yang di dua, yang di gereja jatuh lagi pimpin pujian lalu diserang roh jahat lalu jatuh busa-busa. Ibu Krei, suaminya Krei. Satu anak rohani yang kami bina dia pimpin pujian. Kalau kami pamit dari bagian keluar, dia menceritakan kami, menjelekan kami. Satu kali pimpin pujian, ini setan serang dia di atas altar, jatuh langsung mulut miring, busa-busa. Sejak itu dia stroke sampai hari ini. Kakinya pendek, jalan begini. Jangan cerita pemimpin rohani, akibatnya parah. Lagi pimpin pujian, setan tidak akan takut. Kau pemimpin pujian kita siapa? Dia hajar kamu. Waktu saya datang, Tuhan sudah ingatkan waktu saya taruh motor di parkiran Dok 2. Tuhan bilang sebentar untuk bungkus lampu listrik. Kami sudah cerita, saya bicara firman sudah hampir 1 jam. Lupa. Waktu berdoa saya sudah lihat rohnya di alam roh. Waktu kami doa menyembah, itu perempuan tua, orang sudah nenek-nenek sudah tua sekali yang ikat tubuhnya. Lalu kami menyembah selesai, saya bilang dalam nama Yesus, begitu saya hati, rohnya pergi, hantam gardu di rumah Dok 2 meledak, pam, kayak bom, seluruh rumah sakit Dok 2 mati malam itu. Saya bilang Tuhan ampun, dalam doa itu ampuni saya Roh Kudus. Tadi sudah diingatkan, usir rohnya itu bungkus lampu penerangan dulu. Saya sering bilang sama ibu, layani orang pelepasan, cepat doakan lampu. Satu kali ibu doakan, ada ibu Feraun dia, ada Robi Pohili punya istri. Dia diguna-gunain oleh orang Makassar atau Jawa. Datang di rumah ibu layani pelepasan, rohnya pergi hantam garpu. Kami di depan itu 1 minggu itu meledak dan kami gelap. Satu kali keluarga kami kumpul di jalan sosial, saya suruh anak semua masuk. Dan waktu itu ada kakak sepupu, saya dari Manokwari dengan istrinya karena masalah. Kakaknya di Hindom, mama yang kawin di Hindom punya anak yang nomor 2. Sudah masuk semua keluarga masuk. Om, Yul Moni punya suami masih hidup, om, kumpul semua mama-mama. Anak-anak semua masuk, saya mau berdoa. Saya usir rohnya. Keluar itu adik mama yang bungsu punya anak ada bawa mobil kuda itu, saya hantam mobil ini, hantam tiang listrik ini, mau ban depan aspal mobil tak gantung. Mereka bilang tadi pendeta sudah bilang masuk semua. Kenapa mau keluar? Saya ya ada apa-apa, dia urus dirinya sendiri. Mobilnya aspal, ban
putus, lari sendiri, mobil tak dulu di depan. Diperlayani orang lepasan, minta Tuhan tutup bungkus. Nah itu tim. Jadi kita waktu berdoa ada yang merasa seperti Paulus tadi. Itu rohnya sudah tinggi, dia maut sudah menghinggapi dia. Nah memang Paulus waktu itu sudah rasa, sudah memang sakit-sakit. Dalam keadaan sakit dia datang, dia bilang, sekali doa malam ya Bapak doakan saya. Jadi kepemimpinan tim itu penting, saling memotivasi, saling membangun iman, menemukan strategi Tuhan bersama. Waktu berdoa bersama kan kita menemukan apa yang kita mau kerjakan. Amin. Amin. Ya. Kalau kita menemukan strategi, kita menemukan visinya Tuhan, kita menemukan isi hatinya Tuhan bersama, kita bergerak bersama, kita akan menginfluence, mempengaruhi kota ini. Kita akan sama-sama mewarnai kota ini. Warnai kota ini dengan apa? Warna kerajaan Allah. Kita menggarami kota ini, kita menerangi kota ini. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan datang beritakan Injil, berdoa, lepaskan dia. Ayo ikut yuk dalam komunitas. Bawa dia ke gereja, ikut Tuhan. Jangan ikut kita, ikut Yesus. Bahwa dia harus ketemu Tuhan. Dia harus menemukan Tuhan. Waktu dia menemukan Tuhan, dia akan berjalan terus. Jadi saling memotivasi, menemukan strategi Tuhan bersama. Karena apa? Punya tim yang sama-sama berdoa, punya tim yang sama-sama sharing firman. Ini yang saya dapat, Tuhan tahu di hati saya. Waktu bagikan, nanti temannya bilang, oh saya juga sama, ini ayatnya. Seperti itu. Jadi di FA butuh teman kalau mau kembangkan FA. Dan sama-sama berdoa. Dan FA itu harus bertumbuh. KTA apa? KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Pertanyaan ini pernah dalam ujian ya, moto FA ya. Pernah di ujian PDP ada ya? Iya. Itu moto FA Gereja Betani, KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, M memenangkan jiwa. Itu FA. FA itu biasanya kalau dia bertumbuh, misalnya Ibu Lili buka FA, dan FA-nya ada 5 cabang, bisa bikin Natal sendiri. Biasanya di Betani di Surabaya Utara, Selatan, Timur, dan Barat, FA baru lahir gereja. Mereka sudah jadi gereja. Betani Yobel, Betani Rungkut, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Selatan, Surabaya Timur. Itu FA-nya. Induk FA-nya lalu dia punya jejaring FA masing-masing. Kalau sudah 10 FA, satu FA 10 orang sudah 100 jemaat. Bisa buka pos PI. Siapa gembala koordinatornya? Ya itu gembala awal FA, induknya ditunjuk jadi gembala koordinator. Tetap cabang di bawah gereja ini sampai kependetaannya penuh, lalu bangunannya semua sudah mandiri lalu dilepas. Jadi kepemimpinan zaman itu penting. Amin. Iya. Inilah yang disebut hikmat Tuhan sesuai dengan polanya Allah sendiri, karena Tuhan pun adalah ketigaan dalam keesaan. Tuhan itu 3 tapi 1. 3 di dalam 1 kesatuan. Makanya dibilang Tuhan itu ketigaan tetapi keesaan, di dalam keesaan. Nah polanya Allah itu sendiri, hikmat Tuhan atau polanya Allah itu sendiri yang tadi saling menguatkan, saling memotivasi. Kalau kita seorang diri, siapa yang memotivasi kita? Siapa yang menguatkan kita? Siapa yang mendoakan kita waktu kita sakit? Iya kan? Beban. Biar kita ketemu Tuhan pun dalam doa-doa kita, tapi suatu saat dalam masalah kita pasti mengalami yang namanya jenuh. Kita butuh teman untuk sharing. Amin. Iya, kita butuh teman untuk berdiskusi.
Slide berikutnya. Kepemimpinan para penatua dalam setiap jemaat perjanjian baru. Ini sudah gereja, sudah zaman perjanjian baru. Allah Tritunggal adalah ketigaan dalam keesaan dan merupakan pola asli kepenatuan yang majemuk. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kepenatuan majemuk di dalam semesta. Pola kepemimpinan Allah itu adalah teladan kepemimpinan dan gaya hidup Allah sendiri yang biasanya dicontohkan atau terekspresikan dalam setiap jemaat lokal. Jadi kepemimpinan yang gereja perjanjian baru itu polanya Allah sendiri yang terekspresikan. Itu pikirannya Tuhan dalam gereja perjanjian baru. Karena tadi ketigaan dalam keesaan. Allah itu tim. Nah, waktu zaman perjanjian lama, penciptaan, itu Bapa yang menciptakan, toh Allah. Tapi Alkitab bilang begini, Roh Allah melayang di atas samudera. Ya, ada Roh Kudus di perjanjian lama. Bapa tidak seorang diri. Nah, di dalam Bapa itu ada Yesus. Karena Yesus bilang begini, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi dari penciptaan sampai Yesus ada, mereka tim, ketiganya ada. Amin. Iya. Kalau hanya Bapa seorang diri kerja, tidak ada kata itu. Roh Kudus melayang-layang di atas samudera raya. Roh Allah, kata Roh Allah, bukan Roh Kudus. Di perjanjian baru berpakai kata Roh Kudus. Tapi perjanjian lama pakai Roh Allah melayang-layang di atas samudera raya. Kadang-kadang dalam penyembahan di ibadah Roh Allah masih Roh Kudus melayang-layang lawat umatmu. Nah, kenapa Roh Kudus harus melayang-layang? Dia harus mempersiapkan yang namanya kehidupan. Slide berikutnya. Nah, ini kepemimpinan ya dalam masa atau gereja perjanjian lama. Yudea, Kisah 11 ayat 29 sampai 30, mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea, kepada penatua-penatua Yerusalem. Ini kota-kota, sudah kepemimpinannya sudah mulai jamak, para penatua dipersiapkan. Ini para rasul mempersiapkan para penatua, kirim ke setiap kota harus ada penggembalaan. Kota itu harus digembalakan. Makanya ada Yudea, terus dibilang Yerusalem. Yerusalem, Kisah 15 ayat 2, rasul-rasul dan para penatua atau penatua-penatua di Yerusalem, mereka mengirim. Ayat lengkapnya nanti sebentar kita akan lihat. Coba lihat Kisah 11 ayat 29. Pak Franky bantu saya baca. Kisah Rasul 11 ayat 29 demikian firman Dan 30. Lalu murid-muridnya memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam Di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga untuk mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantara Barnabas dan Saulus. Jadi mereka itu. Oh iya, ayatnya sudah ada. Ayat selanjutnya bisa berapa tadi? Bisa 15 ayat 2, Ibu Lili bantu saya baca. Demikian firman Tuhan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal. Terima kasih. Jadi rasul-rasul dan penatua lebih dari satu toh. Jadi kepemimpinannya mulai jamak di gereja perjanjian baru. Artinya begini, pemimpinnya ada Paulus, Petrus ada, tetapi rekan kerjanya ini harus disiapkan seperti waktu ulang tahun saya khotbah.
Allah punya rancang bangun yang baru, kita sudah mulai membangun fondasi kepemimpinan. Ketua diakennya siapa? Departemen doa puasanya siapa? FA-nya, departemen FA-nya siapa? Sudah harus disiapkan. Ibu Heri mana Ibu Heri? Ibu Heri yang urus doa ya? Ya. Saya karena dia urus doa, saya tidak pernah urus doa lagi. Jadi kalau ada waktu libur, tanggal merah, dijadwalkan kita doa malam yuk sampai pagi. Waktu di Waina juga begitu. Kalau saya sudah mempercayakan orang lain, saya tidak perlu urus. Karena apa? Saya sangat percaya mereka bertanggung jawab. Ada pemimpin yang begini, sudah mempercayakan orang lain, dia masih mengintervensi. Lalu orang itu bilang begini, sudah bagaimana urus saja. Kami jadi penonton saja, jadi penonton, lama-lama dia pergi. Dia akan pergi di mana dia dihargai, di mana pemimpin bisa menerima dia. Semua ide-idenya, pikirannya bisa nyambung dengan pemimpin itu, lalu dia akan nyaman. Kadang kan mereka juga mengeluh ke kita. Seperti Sabtu besok ini tidak ada yang sering firman, sebenarnya nanti Bapak saja yang khotbah. Oh iya, terima kasih Bapak. Beberapa alasan dia utarakan. Oh iya. Saya bilang nanti Bapak saja yang khotbah. Loh ya, mengurangi beban saya. Pemimpin juga harus peduli, jangan biarkan dia bergumul sendiri. Waktu dia mengeluh itu di WA, sebenarnya nanti Bapak saja yang khotbah besok. Waktu doa pun juga seperti Kompas. Nanti doa terakhir, nanti Bapak yang berdoa. Kenapa kamu suruh Bapak berdoa? Bapak ini bukan utusan langsung turun dari surga. Oh, doa terakhir nanti Bapak yang berdoa. Ketua Kompasnya harus berdoa. Sekretaris Kompasnya ini Bapak ini pemimpin. Jangan pikir nanti Pak Gembala yang berdoa baru nanti tembus langit. Tidak ada. Semua itu bisa berdoa dan surga bisa turun. Amin. Hanya kadang kita tidak percaya di diri. Seperti kita doa puasa. Ya, waktu doa ya saya perlu doa, nanti yang tutup dia ketua departemen doanya. Tidak perlu gembala. Mari kita berdoa, kita tutup. Tapi nanti kalau dia bilang nanti Bapak yang berdoa tutup. Kalau dia kita, kalau dia yang tutup pun juga tidak ada masalah. Tidak mengurangi harga diri pemimpin. Dia juga pemimpin doa. Kadang-kadang kan gembala ingin mau ditonjolkan, tidak perlu. Waktu doa malam, kalau memang benar Bapak punya pokok doa ini yang Bapak doakan, pemimpin doanya yang tutup pun tidak ada masalah. Atau pemimpin doanya yang bilang, Bapak ini terakhir dari Bapak yang berdoa tutup. Oh ya, saya dikasih tugas baru saya bisa berdoa agar tertib. Itu yang dibilang kepemimpinan. Jangan ini karena kita gembala sudah departemen doa kau tunggu saya berdoa. Jangan, harus hargai orang lain. Harus menghargai. Seperti di FA, kadang-kadang kan nanti doa terakhir apa ya? Gembala FA-nya siapa? Harus gembala FA-nya. Kalau Bapak disuruh berdoa atau ulang tahun, kalau Bapak hadir ya tidak apa-apa Bapak yang doakan. Tapi kalau tidak ada acara-acara yang lain, doa tutup pun gembala FA tidak apa-apa karena dia pemimpin. Kalau saya diundang hanya share firman, saya share firman. Nanti doa tutup juga gembala FA-nya tidak apa-apa. Saya juga datang mau kunjungi saja tidak apa-apa. Gembala FA-nya sharing firman, saya juga nanti akan mau bagi sharing firman ketika itu bersama-sama saya akan sharing. Saya tidak ditunjuk doa juga tidak ada masalah asal ibadah itu bisa jalan. Kadang-kadang kan pemimpin ingin, kenapa saya tidak ditunjuk? Kita sudah banyak sekali kerjakan pelayanan di luar. Di komunitas kecil-kecil biarkan jemaat yang kita siapkan. Amin. Ini doa makan pun karena terlalu takut suruh gembalanya juga doa. Orang baru datang kasih dia doa. Amin. Iya. Kemarin minggu saya pergi doakan
awas jalan ya. Pak Franky pimpin pujian. Pak Franky. Biasa di Prias jadi bilang Pak Franky komandan. Iya. Bapak agak sedikit kewalahan karena lagu tak hafal. Saya bilang memang harus hafal. Karena suatu ada ibadah duka, malam penguatan, Bapak bimbing pujian. Yang suruh wel-wel saja. Bapak sekarang baru kumur-kumur di gereja tidak apa-apa, tapi kalau di rumah duka kumur-kumur awas. Karena bapak ini angkat lagu, dia tahu lagu itu, kalimatnya yang salah jadi kadang-kadang salah. Ini lagu apa? Oh lagu ini. Nanti kita sudah terakhir mau masuk awal, oh lagu ini yang dinyanyikan. Jadi kalimat yang benar kita angkat. Waktu Payan pimpin kan, dia kumur-kumur tuh, saya perhatiin siapa yang pujian ini? Payan ke siapa? Akhirnya siapa yang pimpin? Ambil alih, Jules yang ambil alih pimpin. Saya bilang Payan begini, catat lagu. Macam malaikat saja, datang tidak ada catatan. Saya gembala saja, disuruh pimpin pujian, saya masih catat. Memang lagu-lagu banyak yang saya suruh lupa. Karena saya tidak pimpin pujian. Apalagi kita yang baru disuruh, baru tercatat lagi. Harus catat. Dalam kelas ini pun juga punya catatan. Harus. Saya punya catatan khotbah dari Jogja, dari Surabaya. Waktu saya ikut beberapa pemimpin datang di sini masih ada. Saya biasa buka lihat khotbahnya Pak Subiran, Pendeta Kirenius Boleh. Waktu di kelas pemudi dan mereka ajar saya. Buku-buku saya masih ada catatan saya. Saya dimuridkan sejak SMA kelas 2 oleh Subiran. Kenapa seorang murid harus menulis? Kalau tidak punya catatan nanti tidak naik kelas. Waktu ujian ditanya, untuk pelajaran matematika setelah pernah catat. Karena apa? Tidak punya catatan tidak bisa naik kelas. Efesus, di kota Efesus ya, Kisah 20 ayat 17. Pak Sornanya bantu saya baca. Karena itu Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus. Efesus ini nama kota, nama tempat. Dengan pesan supaya para penatua datang ke Miletus. Para penatua atau penatua. Jadi kalau sebut para berarti itu jamak. Silakan. Kisah 20 ayat 17. Silakan. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Iya. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Ketika itu dalam sejarah gereja di Miletus ini tidak ada kepemimpinan. Jadi harus para penatua ada yang diutus untuk menggembalakan di Efesus itu. Nama tempatnya Miletus. Berdiri Sertani itu. Di sini kita pakai balai trans. Sertani gerejanya di Jalan Sosial. Jadi nama tempatnya Miletus. Kota itu namanya Efesus seperti Sertani. Itu kata umum, tapi tempat khusus gereja itu ada itu di Miletus. Nah, pemimpinnya harus bisa. Lanjut ada. Seluruh Turki 1 Petrus 1 ayat 1 dengan 1 Petrus 5 ayat 1 nanti panelis siapkan. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Aku menasihatkan para tua-tua di antara kamu. Jadi ini seluruh Turki yang daerah Kristen yang sekarang jadi negara Islam, salah satu negara Islam yang 7 jemaat mula-mula
di Asia kecil Turki ini sekarang sudah jadi daerah Islam. Sekarang Mendelis 1 Petrus 1 ayat 1, 1 Petrus 5 ayat 1. 1 Petrus 1 ayat 1, dan Petrus Rasul Yohanes Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. 1 Petrus 5 ayat 1. Petrus 5 ayat 1, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Iya. Kembali ke slide tadi. Jadi pemimpinnya harus diutus. Setiap kota, Titus 1 ayat 5. Pak Freddy bantu saya. Aku telah meninggalkanmu di Kreta. Ini pesan Paulus kepada Titus sebagai seorang anak rohani. Ini anak rohaninya yang disiapkan pergi menggembalakan penggembalaan. Titus 1 ayat 5. Titus 1 Ayat ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepada penatua-penatua di setiap kota. Paulus pesan kepada Titus bahwa apa yang belum diatur kau boleh atur. Paulus kan sebagai rasul hanya datang merintis jemaat, mempersiapkan lalu menempatkan pemimpin. Lalu dia pindah ke satu kota, dia membuka jemaat. Memang pelayanan kerasulan seperti itu. Dia mempersiapkan gereja, mempersiapkan pemimpin, jemaatnya sudah berdiri, lalu dia menempatkan anak rohani, pemimpin yang dia utus untuk menggembalakan kota itu. Makanya waktu Titus diutus datang ke penggembalaan yang sudah disiapkan oleh Paulus, makanya dia bilang, aku telah meninggalkanmu di Kreta. Tempat itu namanya Kreta. Bukan kereta api, bukan. Aku telah meninggalkan kamu di Kreta. Engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Nah, ini sudah penggembalaan kota. Dia diutus ke Papua, baru mulai mengatur para penatua untuk Jayapura, Kero. Gereja sudah harus berdiri di Sarni, di Mambramo, di Biak dan Subion. Kau harus menetapkan para penatua-penatua di setiap kota. Ini tugas bukan ringan, ini berat. Yang belum diatur, yang perlu diatur, kau atur. Ini sebuah kota. Kita masih komsel, iya kan? Masih komunitasnya kecil, tapi tidak mudah. Menggembalakan satu jiwa di komunitas itu tidak mudah. Perlu doakan dia, rawat dia, bagaimana mengajari dia untuk bertumbuh. Kadang-kadang orang berpikir, komsel saja mudah. Tidak mudah, tidak mudah. Itu zaman di GBI saya menangani 4-5 komsel, tapi harinya beda. Hari ini komsel ini, Senin, Selasa komsel yang satu, Rabu di Telaga Maya, Jumat saya sudah ibu ke Asia Kecil, pelayanan anak. Jadi 4-5 komsel saya tangani, tapi harinya beda. Waktu di SMA Katolik, Senin sampai Jumat komsel. Anak kelas 1, 10 orang kita komsel Senin sore. Besok anak kelas 2 komselnya Selasa sore. Rabu ada komsel lagi. Karena Pak Sumiran memuridkan kami sejak SMA. Sudah saya ketua OSIS waktu itu, sudah kita buka komsel di sekolah. Sekolah Katolik, tapi anak Protestan, anak Katolik kita ikut semua komsel setiap sore. Iya, semasih sih.
Jadi penting sekali kita punya kepemimpinan yang jamak. Kita temukan satu orang, saya di komsel itu sudah teman, sama-sama kita doa. Ayo kita doa siang ini untuk jiwa-jiwa di sekitar ini. Kadang-kadang kita pikir, FA hanya kumpul saja hari Rabu. Baru mereka didoakan pemimpin, kumpul bendahara dengan sekretaris atau ketua FA-nya. Ayo kita doa. Ada jam doa. Sebelum Rabu kita di Senin sore kita kumpul, kita doa pemimpin saja untuk komsel atau FA kita. Nanti lihat perubahan, nanti FA-nya bertumbuh. Atau doa, jam doa ditentukan masing-masing di rumah. Ada waktu, ayo kita kumpul minggu sore kita doa 1 jam. Nyembah, kita doakan jiwa-jiwa anggota FA yang sakit, yang punya masalah. Pasti FA itu akan bertumbuh. Amin. Iya. Setiap kota ya, seperti yang telah kupesankan kepada melanjut, ini sudah mau selesai. Ini slide terakhir ya? Oh iya. Jadi kenapa saya bicara pemimpin dan kepemimpinan, lalu gereja dan kepemimpinan di akhir zaman? Ini kan gereja, dari gereja perjanjian lama, lalu Musa memimpin sendiri, lalu Yetro bilang begini, siapkan pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Iya toh? Keluaran 18 itu ayat 25. Harus siapkan. Lalu Musa siapkan pemimpin itu, Musa mengajari lalu mereka pergi. Tapi kepemimpinan jamak itu tidak diterapkan sejak Musa meninggal. Kepemimpinan jamak itu tidak diterapkan lagi. Setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus melalui 12 murid, lalu kepemimpinan jamaknya mulai dikerjakan. Yesus itu Tuhan, tapi dia butuh mitra 12 orang. Karena Yesus berpikir begini, dia akan pergi ke surga. Pesan kerajaan Allah ini harus dikerjakan oleh orang lain. Begitu juga kita. Suatu saat pekerjaan yang kita kerjakan, kalau Tuhan bilang begini, beristirahat, orang lain akan melanjutkan pekerjaan ini. Makanya harus punya murid, pemimpin yang menghasilkan anak rohani. Harus, tidak boleh tidak. Makanya Yesus memberikan keteladanan, murid-murid diutus pergi berdua-dua 70 murid. Waktu mereka pergi pelayanan, mereka bilang begini, datang Bapak Yesus, lihat setan itu jatuh seperti kilat dari langit. Yesus bilang, kamu jangan bersukacita, itu karena namamu terdaftar di surga, namamu tercatat di surga. Makanya waktu engkau perintah, surga mengambil alih, setan pun pergi. Jadi mereka lihat iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Mereka akan datang bersukacita sekali lapor kepada Yesus. Dalam pelayanan kami setan pun tunduk, setan pun taat, setan jatuh dari langit seperti kilat. Makanya biasanya kalau peperangan, saya beberapa kali pergi layani orang pelepasan, itu biasanya kilat guntur dan pasti ribut. Alam ini pasti gelap. Saya layani lepaskan roh naga di Bayangkara. Setelah sakit cepat pegang gitar, sakit cepat pegang gitar, kita keluar dulu. Ini hujan sekitar sini. Kami dua turun di gor, berarti ini hujan di Bayangkara sampai banjir. Kami baru doa deklarasi putuskan roh di situ. Coba kilat guntur sudah. Karena setiap tanda setan itu Alkitab bilang dia akan jatuh seperti kilat. Waktu kita deklarasi pemutusan kutuk, itu pasti kilat guntur di situ. Setan kan ngamuk di alam. Setan pasti ngamuk di alam. Waktu kita pergi doa Ibu David sakit, boleh lihat itu. Hujan diakhir saja, tak? Jembatan Warno tidak. Ada lampu merah di sana tidak. Itu begitu hadirat Allah turun. Setan yang membuat sakit di situ, di sekitar situ. Kita kan deklarasi hari ini, boleh dipimpin pujian, saya main gitar, nyembah, lalu saya doa dalam nama Yesus. Kita sebelum keluar sudah kilat guntur, sudah mulai gelap. Kalau hujan sekitar sini saja. Karena tadi doa, karena ada pujian dinaikkan. Kalau pujian dinaikkan Allah hadir. Allah hadir, amin. Ya.
Siapa saja pimpin pujian, siapa saja doa Allah pasti hadir. Amin. Makanya kalau pimpin pujian justru gembala terus saya pimpin. Iya. Siapa saja praktekkan di rumah, doa puasa di rumah, pasti Tuhan hadir. Jadi saya ibu sama Petra, kami keluar berteduh dulu daripada di PPGI situ, ada warung bakso, kami berteduh di situ. Kalau aku jadi cerita, kami keluar di lampu merah ke sana tidak. Emang roh teritorial di situ harus ditaklukkan. Yang membuat orang sakit, yang membuat orang mengalami persoalan harus ditaklukkan dulu rohnya. Kayak saya kalau pergi layan orang pelepasan, kalau alam sudah mulai ngamuk, oh setan sudah diusir. Dia sudah kerajaannya sudah dicabik-cabik oleh kerajaan Allah di tempat yang parah. Pasti dia ribut di alam. Karena dari surga dia diusir, dia bilang saya akan kuasai bumi. Langit bumi yang kita hidup ini sama-sama hidup dengan setan. Jadi dia terlalu sombong, dia juga ada. Jadi kalau pergi doa peperangan atau doakan orang hujan, apa-apa. Sedang Tuhan bersihkan area itu. Teritorial di situ kerajaannya sedang dihancurkan oleh kerajaan Allah. Karena apa? Ada doa orang benar. Iya. Saya waktu pergi doakan Pak Hans Pulalo, waktu itu iparnya yang jemput saya. Jam 6:30 saya dijemput, di perjalanan lampu mati. Saya bilang matikan motor dulu. Saya berdoa motor. Saya bilang nyalakan motor, tapi lampunya matikan dulu, nyalakan mesinnya. Nyalakan mesin, bunyi baru lampunya menyala. Kami jalan putus lampu mati lagi jalan. Berapa meter kemudian mati. Saya lalu taruh tangan di lampu. Saya bilang Tuhan kuduskan. Saya butuh penerangan untuk doa orang sakit. Dia sudah hampir 3 kali mati, lalu rohnya dikembali. Nah saya dipanggil waktu itu mulai kelas. Setelah saya doakan dia, itu kilat guntur itu jalan baru Papua itu banjir. Kenapa? Ada roh teritorial di situ yang hari itu sudah dihancurkan. Dia marah. Marah siapa? Silakan marah. Saya datang dalam otoritas Tuhan. Amin. Ya. Waktu di Bayangkara saya kita keluar dulu. Kita jangan terjebak oleh hujan. Kita keluar dulu. Mulai gerimis keluar, beri di gor nanti lihat hujan. Waktu kami berdiri saya bilang hujan hanya di sini saya di gor tidak. Saya yang satu berdiri bukan kita, kami berdiri di gor baru saya jatuh. Di gor tidak, hanya di situ saja. Lalu ini bapak di sini banjir. Harus belajar. Kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa. Ya. Dulu di PGGJ waktu saya masih sekretaris PGGJ Pak Pendeta Robi Depondoye, jadi mereka kerasukan, panggil payung boleh. Kalau satu kali pendeta PGGJ saya ajar mereka. Nah, otoritas itu dikasih untuk semua orang. Tidak ada anak emas, anak perak. Tapi semua orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka yang menerimanya di dalam namanya. Yohanes 1:12 toh. Tetapi semua orang yang menerimanya, nyawa besar kau menerima Yesus, itu ayat yang bilang bakal menerima Yesus toh. Diberinya nyawa besar kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu semua anak Allah. Saya bersama pendeta PGGJ. Itu semua anak. Diberi kuasa yang sama. Bapa kita satu. Kau juga bisa melayani orang dan bilang, kami tengking doa tidak bisa. Pak datangkan hanya bilang begini, doa apa? Doa. Kau pergi. Karena kita bilang jenis ini tidak bisa. Matius 17:21 coba lihat. Matius 17. Ibu Deti yang baca. Dari tadi kita belum dengar Ibu Deti punya suara. Matius 17:21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ayat ini muncul seorang yang sakit ayam, epilepsi. 17:21.
ini seorang muda yang sakit ayam. Sakit ayam ya. Ya. Murid-murid bilang sama Yesus begini, kami sudah berdoa. Kalau baca ayat seluruhnya, kami sudah berdoa, tapi roh ini tidak mau berhenti. Orang tuanya kan datang mengeluh, anak ini sering kalau diserang jatuh dalam api, jatuh dalam air. Dan murid-murid bilang sama Yesus begini, kami sudah berdoa. Yesus bilang di sini, tidak bisa tanpa doa dan puasa. Kalau kau tidak pernah berdoa dan berpuasa, bagaimana mau si roh jahat dalam pelayanan? Tidak bisa. Karena itu roh harus berhadapan dengan roh Tuhan. Karena kalau saya ketemu orang kalau kerasukan, lalu 10 orang, 20 orang ramas-ramas, badannya kecil sampai ramas, pegang dia dengan tenaga dalam. Nah, kasihan itu sudah sadar itu nanti sakitnya 3 hari, 4 hari, badannya lemas dan loyo. Tidak bisa begitu. Dia bilang terus bagaimana? Ya harus berdoa. Kami sudah berdoa, tapi tidak bisa, barang-barang ini bisa kasih hancur semua. Nah, kalau kau punya otoritas, suka berdoa, suka puasa, setan kan dia taat. Taat kenapa? Karena ada roh Tuhan. Taat kenapa? Karena ada firman dalam diri. Firman itu beda kok kalau kita bilang tuh. Dari kecil sampai sekarang hanya tahu firman Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan. Itu pisau dapur kalau firman hanya satu saja. Bagaimana mau berhadapan dengan setan hanya pisau dapur? Baca firman, minta Roh Kudus menerangkan. 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 Di mana? Dalam seluruh kulit tubuh saya, sel-sel darah saya, tulang-tulang, otot, saraf, seluruh DNA saya, firman harus dimeteraikan. Waktu engkau bergerak, otoritas Allah, firman itu jadi pedang. Begitu sekali tebas, setan dengan kerajaannya habis. Waktu sekali doa, setan dengan kerajaannya habis. Bekas kakinya pun tidak akan ada dalam tubuh seseorang. Itu penting. Saya punya tim yang bisa doa sama-sama. Saya lihat kalau jemaat datang, dulu di kantor lurah saya dengan ibu doa sendiri jam 4 sore. Karena Sabtu puskesmas aktif, kami doa puasanya sore. Jam 4 sampai jam 5, jam 6 selesai. Saya dengan ibu doa. Ajak Mbak Wiwin, Mas Bagus, Ibu Yanes, Pak Deki. Kalau datang 2-3 orang, kami doa. Dimulai dengan siapa? Saya dengan ibu. Doa puasa sendiri. Karena apa? Kita harus menjadi teladan dulu. Jadi ibu bertiga sudah harus doa puasa sendiri. Takut buat? Tidak. Amin? Iya. Kami harus pemimpin datang. Lalu setiap minggu sore mau ibadah. Ibadah kan jam 5. Kami memulai sore dulu. Jam 3 saya dari Furia dengan ibu, dengan Hafiz kita, kami datang. Jam 4 saya tiba di sana, saya menyimpan gereja dulu. Atur kursi-kursi, sapu. Saya sudah pakai kemeja, pakai dasi, saya menyimpan. Lama-lama Pak Deki bilang nanti kami yang menyimpan. Kita harus berikan teladan dulu. Dia bilang saya tanggung jawab untuk bersihkan dan atur semua. Tidak ada bisa main perintah di awal dari sana. Kita harus jadi teladan. Suatu ketika Sultan Hamengkubuwono ke-9, waktu dia dilantik, kenapa dia dibilang daerah istimewa Yogyakarta? Karena tidak ada pemilihan gubernur, sistem kerajaan yang jadi gubernur, tidak ada seperti Papua. Makanya dia dibilang daerah istimewa Yogyakarta, DIY. Daerah khusus dengan daerah istimewa, ada 2 tempat ya, tapi daerah khusus ibu kota, DKI Jakarta harus pemilihan, karena tidak ada sistem kerajaan. Tapi di Jogja sistem kerajaan gubernur ganti gubernur dari keturunan keraton Jogja. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggal, Pakualam 8 yang jadi gubernur. Ada 2 kerajaan. Sri Sultan dengan dari kerajaan juga, tapi sebutannya biasa Pakualam 8, Pakualam 9 ya ibu. Ya. Jadi waktu saya di Jogja saya belajar tentang sejarah mereka. Jadi
waktu dia jadi gubernur pertama sekali, satu kali datang jam 6 dia sapu kantor gubernur. Pegawai datang, wih, perlu ada sapu. Saudara tahu, sejak itu pegawainya datang jam 6 pagi. Karena apa? Dia berikan teladan. Sejak itu gubernur pasti jam 6 sudah ada di kantor. Jadi kepala-kepalanya sudah begini, wih, gubernur jam 6 sudah ada di kantor. Dia tidak pernah bicara. Dimulai dengan waktu dia dilantik jadi gubernur, dia datang pegang sapu jam 6 dia sapu. Itu kan bikin heboh. Media gubernur hari pertama datang sapu di kantor halaman gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Saya ada di Yogyakarta. Sejak dia berikan keteladanan itu, pegawai pasti masuk pagi. Nah, pemimpin di gereja juga kita harus jadi teladan. Kalau kita duluan jadi teladan, menemukan pemimpin itu mudah. Kita ajak orang puasa, kita tidak pernah puasa. Kita tidak pernah disiplin tepat waktu. Kita mau harap orang datang tepat waktu, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya ibadah molor jam 9 jadi setengah 10. Karena jemaat datang lambat, sudah jam 10 sudah tambah siang. Karena jemaat masih tidur, sudah jam 12 sudah selesai jam 2. Kenapa? Pemimpinnya tidak mau mendisiplin diri. FA kalau pemimpin gembala FA bilang begini, kita FA jam 5, gembala FA jam 5. Sekretaris bendaharanya, pengurusnya yang harus dulu. Jangan orang semua datang baru pemimpinnya, gembala FA-nya mau khotbah baru datang 1 jam kemudian baru tiba. Nanti akhirnya orang bilang, oh jam 5, gembala FA datang jam 6. Akhirnya anggotanya bilang, kita datang jam 7 saja. Biar gembalanya datang tunggu 1 jam lagi. Harus mengajar disiplin, tapi dimulai dari diri kita, diri sendiri. Itu penting. Jadi waktu anak yang epilepsi sakit hati itu dibawa, Yes bilang begini, Petrus pegang gitar, Lukas kau pimpin pujian. Markus kau doa syafaat dulu, menantong si setan ini. Tidak ada itu ibadah hari. Yesus lihat, begitu ketemu Yesus, langsung dia gemetaran, langsung jatuh. Tidak ada itu kita hari itu. Kalau berjalan dengan Tuhan, semua hal akan mudah. Amin. Ya. Daripada waktu habis tidur di rumah puasa, malam start jam 10, setengah hari sampai jam 12. Sebelum membuka jam 12, doa dulu, doa peperangan. Kau punya kebutuhan apa, doakan. Lalu buka jam 12. Kalau sudah 1 minggu jam 12 bisa, coba jam 3 sore kau buka. Kalau sudah jam 3, coba jam 6. Kalau bisa 1 hari full, 24 jam dia puasa. Rohmu semakin hari semakin kuat, kau usah puasa 3 hari. Saya dulu puasa setengah jam, 12 jam setengah hari waktu di Jogja. Di SMA kelas 2 di sini, di waktu Ibu Bas persekutuan di Dok 5 di Gedung Negara, sering saya SMA kelas 2 sering ikut doa puasa. Dan waktu pergi ke Jogja, saya harus memulai sesuatu yang baru. Masalah roh ini tidak mudah. Jadi di Jogja saya harus puasa 12 jam. Setelah itu 24 jam. Setelah itu 2 hari saya puasa tanpa makan, tanpa minum. 3 hari, 7 hari, 1 minggu tanpa makan, tanpa minum. Datang di Jogja tidak ada uang, saya mau kasih uang. Harus puasa. Suatu ketika saya puasa 7 hari, lalu bapak tua saya datang cari saya. Itu bapak tua Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, bapak tua Max Martin Suweb, Dr. Hanus Max, datang cari saya di Jogja. Dan saya baru selesai puasa. Tidak tahu, saya lagi doa. Selesai doa puasa, saya buka hari ke-7. Saya pergi ke gereja, ikut doa Sabtu di gereja. Bapak tua datang cari, ketemulah 2 kakak di rumah yang kami tinggal. Ketemu kakak 2 ini di Malioboro. Dia tanya, saya cari anak saya. Sebut nama saya. Ya, kok kami tinggal sama-sama.
Jadi kakak luarnya akhirnya diajak makan di rumah makan yang mahal. Terus bapak tuh titip uang 25 juta. Kata uangnya tidak sampai ke saya. Hanya sampai ke saya hanya 1 juta. Nah waktu saya doa puasa berkat itu datang. Bapak tuh ini pejabat sangat sibuk, tapi suatu saat dia ingat saya ada di Jogja, dia harus datang cari saya. Jadi uang sebesar itu tidak sampai ke saya. Tapi tidak apa-apa, Tuhan ada toh. Nanti dari belakang baru Bapak dikasih Bapak pernah datang cari di Jogja lalu. Bapak ada titip uang. Waduh, tidak sampai ke saya. Mau marah? Tidak bisa. Itu sehabis. Kalau datang di Jogja semua kan kelaparan. Jadi kita butuh Tuhan, amin. Berjalan dengan Tuhan, semuanya Tuhan sedia. Haleluya. Ya, saya berharap semua belajar tentang doa puasa tadi. Hal yang tersembunyi kita tidak tahu, Tuhan akan mengajar kita. Amin. Tuhan pasti mengajar kita. Saya diluarkan jadi gembala umur 29 tahun dan karena sering puasa, percaya diri saya waktu itu besar sekali. Karena saya tahu roh yang ada di dalamku lebih besar. Itu yang membuat saya tidak takut. Kan 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada dalam diri saya, di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Waktu saya didoakan jadi gembala di kantor kelurahan, saya waktu itu berpikir, saya dengan Tuhan. Lalu memulailah saya mulai mempersiapkan pemimpin. Waktu itu kan orang berpikir masih muda mempersiapkan pemimpin. Iya kan? Karena kan kita masih lihat diri saya di siapa. Waktu itu kalau saya lihat diri saya dulu anak dari kampung kos SD saja kaki kosong. Kalau waktu itu saya lihat masa lalu saya mungkin hari ini tidak jadi gembala. Ada yang masih pikir masa lalunya? Aduh, kok siapa, dari keluarga mana? Iya kan? Tidak usah pikir. Tuhan selalu punya komitmen hari ini. Amin. Ya, dia bilang sama penyamun pada hari ini toh. Kau bersama-sama aku di Firdaus. Tuhan tidak lihat hari kemarin toh, kesalahannya, masa lalunya. Tuhan bilang hari ini kau bersama-sama aku di Firdaus. Jadi kata hari ini itu bermakna. Hari ini kalau kau punya komitmen baru dengan Tuhan, Tuhan memulai sesuatu yang baru, punya rancang bangun yang baru dengan hidup. Perbaharui komitmen saja dengan Tuhan. Tuhan akan memulai hari ini. Jadi kata hari ini itu maknanya dalam sekali. Tuhan selalu baru. Tuhan selalu baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ketika engkau dalam Kristus, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Itu adalah ciptaan baru. Tema KKR di kota, KKR di lapas itu temanya. Jadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, benar ya? Ya. Benar ayatnya? Iya. Ibu Deti bantu saya baca 2 Korintus 5 ayat 17. Korintus 5 ayat 17. Iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Ya. Perbaharui komitmen, lalu Tuhan taruh semua yang baru di dalam kita. Amin. 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 Itu saja. Kantong kulit yang lama digantikan dengan kantong kulit yang baru, ya, anggur yang baru dimasukkan, tidak terkoyak. Iya kan? Ya. Atau engkau doa puasa atau merapan itu Tuhan
itu masih lama, anggur dan minyak pengurapan itu akan masuk lalu kantong kulit yang lama terkoyak, lalu terbuang. Tapi kita butuh komitmen yang baru agar anggur yang baru, minyak yang baru, pengurapan baru itu terisi di kantong kulit yang baru. Kalau banyak doa puasa biasanya banyak terobosan. Yes. Banyak doa puasa, banyak wahyuan. Banyak doa puasa, nanti hikmatnya akan jalan. Ketemu orang ngomong apa saja tapi itu hikmat. Orang akan alami kelegaan. Wah, ini cerita saya alami kelegaan. Masalah saya rasanya ringan. Sharing aja, belum berdoa. Waktu dia alami kelegaan, waktu kita berdoa dia alami kemerdekaan. Yes. Waktu doa dia bilang yes. Yes, kenapa? Ya sudah merdeka. Jadi waktu ketemu Tuhan itu seakan-akan di jalan ke sana kemari ini macam semua pintu terbuka. Yesus bilang sama murid-murid, jadi sini tidak bisa tanpa doa dan ketemu roh. Roh harus ketemu roh. Oh jahat kau bawa ke dukun tambah berat. Hari yang kau pergi ke dukun, hari itu engkau sudah buat perjanjian darah dengan setan, dan hari itu kau ditawan. Kayaknya orang yang pernah ke dukun biasanya datang nilai di lunasan, doa, diputuskan. Tapi di formulir itu dia harus jujur tulis, saya pernah ke dukun kasih air ini, saya minum air zam-zam, som-som, sim-sim, sim-sim. Iya, harus doakan, diputuskan. Karena waktu di sana itu dia buat itu catatan. Saya pernah ke dukun, saya pernah minum darah babi, darah manusia, darah apa? Dimandikan pakai darah harimau, singa dan lain-lain. Didoakan. Dimandikan sama-sama anak buaya, didoakan. Siapa yang sudah baca Mukendi, bukunya Mukendi? Lu sudah baca? Iya. Dia neneknya piara dengan kekuatan mistik yang sangat tinggi. Dia bilang dia lahir dari keturunan buaya. Dia bilang dia bisa berubah jadi lalat, jadi nyamuk, jadi apa saja bisa masuk di gereja, di rumah orang Kristen, terhancurkan. Tapi akhirnya suatu saat dia bilang begini, rumah yang ada pujian penyembahan, gereja yang ada pujian penyembahan, saya tidak bisa masuk. Kenapa saya berubah menjadi semut, kamu lalat, kamu nyamuk? Karena di situ ada api yang memagari gereja itu atau rumah itu. Saya berubah jadi nyamuk, mau masuk api. Akhirnya dia bertobat, dia melayani Yesus. Ilmunya sudah sangat tinggi, dia bisa berubah dalam bentuk apa saja. Bukunya itu dengan bukunya siapa yang kawin dengan Lucifer ini? Rebecca Brown. Bukunya mungkin dengan Rebecca Brown, kadang orang baca itu setan nyata-nyata datang hantam di Flavo, Gagor. Karena itu rahasia kerajaan setan yang dorang buka dalam bukunya. Rebecca Brown orang baca ini setan ini datang ini hantam ini di Flavo. Elaina yang kawin dengan Elaina yang kawin dengan Lucifer. Rebecca Brown yang jadi hamba Tuhannya. Rebecca Brown kenapa? Jadi hamba Tuhannya, jadi pendoanya. Oh, Elaina yang kawin dengan Lucifer ya. Iya. Nah, orang baca bukunya dapat gangguan. Makanya harus berdoa. Tapi saya baca bukunya, semua orang alami itu, saya tidak alami. Saya mau lihat apa yang Tuhan ajar ada dalam buku itu, ada kesamaan-kesamaan. Saya layani pelepasan, okultisme. Suatu ketika saya dipanggil perempuan sentani, tapi dia 11 tahun kawin dengan Lucifer. Saya tidak usah sebut namanya.
Dia bisa hari ini ngomong saja, bisa Agus Harimurti Yudhoyono kirim uang dan suruh dia berangkat, dia pergi tidur di istana presiden yang Agus Harimurti. Kenapa Lucifer kawin dengan dia? Karena dia sakit hati ketika suaminya castigan. Dia terluka sekali. Suaminya castigan selama 11 tahun itu. Dia sakit hati. Lalu suatu saat dia tidur malam jam 7, lalu seorang pria ganteng sekali, dia bilang ganteng sekali, gagah sekali, seperti orang barat. Lalu datang tapi seperti dia bawa sebilah pisau, sepertinya mau tikam dia. Waktu dia kaget bangun, dia lihat dia memang berdarah. Waktu dia kali bangun, pisau itu dengan darah itu ada di, padahal dalam mimpi dia. Dia tidak ada luka, tapi pisau dengan darah, bekas darah manusia itu ada di kamar. Sejak itulah pria ganteng ini yang namanya Lucifer sering datang komunikasi. Kau akan minta apa saja, saya akan kasih. Perempuan itu Martha Suebu, saya bahasa sebut namanya. Bukan Ibu Lili, bukan. Bukan Ibu Janet juga, Bu. Jadi dia mau apa saja, pejabat siapa saja bisa kasih uang. Karena apa? Lucifer bilang, kau minta apa saja saya kasih. Dicoba. Suatu ketika teman saya, karena waktu itu sudah tinggal dengan dia, sudah bangun hubungan sebagai suami istri. Teman saya ini yang salah satu murid yang saya muridkan waktu SMA, anggota Komsel. Lalu dia pergi sekolah Alkitab GPD, dia jadi pendeta di GPD, namanya Yakob Jiko. Dalam Facebook dia bilang, kawan saya lihat bahasa kawan doakan orang-orang, saya perlu sekali mau ketemu cerita dengan kawan. Saya diundang sendiri datang, dia cerita sama om, dan saya ajak ibu dan kami dua datang, kita berdoa. Hari yang kami datang layani pelepasan, saya tahu ada sesuatu yang mau keluar dari tubuhnya itu. Begitu saya dengan ibu pergi, dia ke toilet, itu apa yang terselatan dalam tubuhnya itu, waktu dia buang air kecil itu keluar, itu bau busuk seisi rumah itu orang muntah-muntah. Sejak itu lepas dan dia tidak pernah didatangi Lucifer lagi. Sebelas tahun dia kawin dengan Lucifer, tinggal sama-sama. Kayak macam ini cerita di film-film ya. Kayak suka macam serius nyata, ini nyata. Dan saya ketemu orangnya, saya doakan tumpang tangan. Ya manifestasi. Waktu barangnya mau lepas, saya dengan ibu begitu mau jalan, dia cepat-cepat ke kamar mandi. Dia bilang kalau lama bisa dia keluar di situ. Ke kamar mandi itu bau busuk dalam rumahnya. Memang hal-hal aneh Tuhan kerjakan. Yang penting berdoa, puasa. Yang kita tidak bisa kerjakan, yang Tuhan akan kerjakan. Itu yang dibilang mujizat. Mujizat siapa bisa kerjakan? Kita nggak bisa. Itu pekerjaan roh. Orang dilepaskan, kuasa gelap keluar dari tubuhnya. Itu pekerjaan roh. Makanya Yesus bilang para murid genis ini, ya karena roh halus. Tahu roh halus? Ini paling halus. Ya, jadi itu perlu roh berhadapan roh Tuhan. Kita tidak bisa dengan daging. Karena saya ini majelis, saya ini karena Tuhan tidak bisa. 7 anak Skewa toh, mereka pikir bapak kami imam. 7 anak Skewa datang mau doakan orang yang kerasukan. Siapa aja luka-luka. Kau siapa? Saya kenal Paulus, saya kenal Yesus. Saya tak dia bilang. Dia bilang dia tantang sama 7 anak Skewa. Kau siapa? Saya kenal Yesus, saya tahu Paulus. Kau siapa?
hantam lari babak belur luka-luka. Setan hantam. Jadi kalau tidak pernah doa puasa, jangan. Kalau ada hal yang perlu diselesaikan, selesai dengan Tuhan. Baru doakan orang. Jangan coba. Seperti dulu pendoa yang di Ibu Heri mereka kumpul. Kami pergi doa, tapi pulang bunyi diserang, serangan balik. Sama kamu pergi main bola, ada serangan balik, bertahan. Terus saya bilang, oh Yesus dari Itali kan, yang pemain bola itu. Kan orang Itali kan ada nama Yesus, pemain bola. Yesus dari Itali kan, dari Brasil kan. Kenapa Yesus yang dalam Alkitab? Lo kenapa diserang? Yesus kita tidak pernah kalah. Nah makanya waktu itu berdoa, kamu kumpul semua saja kan. Yang bernubuat asal-asal saja, tidak benar Tuhan. Orang bernubuat itu sampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Dan nubuat itu mendatangkan damai sejahtera. Nubuat tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa hanya pikiran manusia, hati dari hati. Nubuat itu selalu itu pesan profetik, pesan kenabian. Seperti Yeremia bernubuat untuk orang Israel. Makanya nubuatan-nubuatan Yeremia ditulis dari kitab Yeremia. Jadi orang bernubuat itu isinya firman, mendatangkan damai sejahtera. Orang kalau bernubuat, kalau itu bukan persekutuan saya tidak mungkin tegur. Tapi persekutuan itu ada saya di dalamnya dan saya dalam diri dia. Ibadah Tuhan. Saya pasti. Agar semua jemaat harus tertib. Dulu kan berdoa kumpul, wah itu sudah bisa bernubuat terbayang. Ya karena itu bernubuat asal-asal. Kalau nggak sadar dari Tuhan silakan. Kalau dia perlu diaktifkan. Pemimpin itu juga perlu uji roh. Gembala harus tahu yang namanya karunia untuk menguji, membedakan roh. Karunia untuk membedakan roh. Saya bilang yang Ibu Eli yang dulu waktu di museum lantai 2 dia menari dalam roh kalau pujian penyembahan. Jemaat bilang begini, bagaimana hentikan? Kalau dia menari tidak pernah tabrak orang. Tertib dari belakang sampai di depan dia menari. Waktu dia menari Tuhan kasih tahu firman. Pulang baru nanti dia catat pada dia kasih. Saya tidak berani. Daud waktu menari kan istrinya Mikal kan Holopir atau raja orang Israel mau menari ke orang gila. Hari itu Mikal kandungannya kering. Orang waktu menari, saya tidak berani hentikan. Saya biarkan aja selama tertib. Kecuali dia ganggu tabrak orang. Suatu ketika dalam sebuah ibadah, ini mau firman, tapi ada nubuatan. Jadi orang pikir ini dari Tuhan, padahal ini setan bagi dia. Dan dia tak mau khotbah kok dia nubuatan terus. Jadi orang di gereja itu gembalanya karena tidak pekan, orang pikir itu dari Tuhan. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan punya roh kenabian, lalu punya karunia untuk membedakan roh. Langsung dia datang ke begini, ini bukan dari Tuhan dia, langsung dia. Firman mau disampaikan pada dirimu. Jadi perlu dibedakan. Pemimpin rohani gembala harus punya karunia untuk membedakan roh. Kalau dia banyak doa puasa dia pasti tahu. Makanya gereja harus tertib. Seperti doa-doa di sini. Saya senang orang kalau bernubuat menyampaikan firman. Saya pasti bilang amin, amin, amin. Karena nubuatan itu isinya pasti firman Tuhan. Meneguhkan. Nah, kenapa kepemimpinan jamaah? Nanti kepemimpinan jamaah itu biasanya ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada guru. 5 jabatan ini kan harus ada di gereja. Saya kan dari seorang penginjil, lalu Tuhan gandakan jawatan jadi gembala. Tapi kadang-kadang ada pelayanan yang saya kerjakan pelayanan kenabian, pergi doakan orang, melepaskan. Itu pekerjaan nabi, lepaskan orang. Orang keguguran, doakan pelepasan.
orang pendarahan. Waktu pendarahan terjadi kan Musa ambil garam lalu berdoa garam lalu dia hambur di sungai di Mesir itu, lalu pendarahan berhenti, keguguran tidak terjadi. Itu pekerjaan seorang nabi. Jadi ada waktu doa puasa nanti ditemukan ada bagian-bagian yang dikerjakan panggilan kerasulan atau penginjil atau rasul, tapi ada bagian-bagian yang nanti kau kerjakan sebagai seorang gembala. Tapi ada bagian-bagian waktu kau doa puasa nanti Tuhan akan bangkitkan seperti seorang nabi. Panggilan atau pengurapan nabi itu ada dalam dirimu. Pengurapan paling tinggi kalau Tuhan kasih pengurapan raja kan datangkan semua setan-setan semua tunduk. Pengurapan pada tingkat itu semua orang, semua kerajaan kegelapan akan tunduk. Waktu kau bergerak kemana saja, raja datang, semua tunduk. Ke Keraton Solo dan Jogja, kalau kerajaannya kalau masuk abdi dalamnya itu begini. Hormat raja. Itu namanya abdi dalam. Orang mau daftar mau jadi abdi dalam, gajinya 2.000, orang rebutan. 2.000 rupiah. Orang lain jadi murid Kristus, tidak dapat upah lalu mundur. Abdi dalam gajinya 2.000 rupiah. Tapi orang antri. Karena waktu suatu saat dia meninggal, ada gelar di depan, gelar kehormatan yang nanti diberikan oleh raja. Dia mau namanya juga disebut dalam sebuah kerajaan. Kita tidak mau namanya disebut nama kita disebut dalam kerajaan sorga. Pasti maulah, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita jadi abdi dalamnya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Karyawan di keraton namanya abdi dalam, jangan bilang dalam. Artinya istilah Jawanya toh. Jadi kalau tingkat pengurapan nabi, rasul, pengurapan kalau pada tingkat pengurapan raja. Saya lihat Pak Alex ngomong apa saja, memang pengurapannya, karunia imannya tinggi sekali. Dan itu pengurapan nabi. Ngomong ya, Pak Alex apa? Waktu gereja Citraland dibangunkan, dia datang lihat, ini luas berapa? Kasus dengan tukang yang tender proyek itu kan stres. Ini dia tampung 15.000, jangan kasih besar. Berapa? Waktu itu dibangun dengan 10.000. Ini sudah besar, jangan kasih besar. Nanti 3 bulan dia muat. Disuruh bikin 25.000. Citraland yang datang 3 bulan perlu 25. Kalau bangun 10.000 kan harus kiri kanan sayap lagi dibuka. Dengan Yobel waktu datang berapa? 15.000. Jangan bangun 25.000. Yang bangun kan stres. Ini fondasi semua sudah jadi, harus berubah. Jadi dia ngomong apa saja. Dia dengan karunia iman. Atas dasar iman dia ngomong jadi. Nah itu bisa ada hubungannya, jawatan itu jawatan kenabian. Gembala tapi dia ada pengurapan nabi dalam diri. Nah itu penting. Di kelas ini baru bisa belajar toh. Kalau khotbah biasa-biasa hari dulu kan ini pengajaran ini tidak bisa keluar. Kita biasa hanya ngajar aja, khotbah firman aja. Tapi kalau di kelas ini kan banyak Pendeta Kati baru rintis, Ibu Deti sama Ibu Rina. Di kelas ini baru belajar toh. Tapi kalau hanya khotbah firman saja kan kadang bagian-bagian ini kita melupakannya. Di kelas ini baru kita bisa mengajar. Makanya kelas pemuridan ini penting. Beberapa gembala sudah mengeluh ke saya, gereja sudah tutup. Kami mungkin akan buka persekutuan saja, karena sudah tidak ada orang. Sedih kan? Dan sudah tahu gereja Betani Indonesia Pospei sudah 45 tahun. Kalau akhirnya mereka berpikir baru merintis, jangan suka jalan-jalan. Kalau menjadi penginjil saja, jangan buka gereja. Dan kalau mau gembala, jangan. Karena banyak orang pergi ke sidang pengembangan. Itu yang salah. Jalan-jalan KKR.
Saya pergi ke daerah, pemimpin saya sudah siapkan dulu. Waktu di Wainan, saya diundang ke Puncak Jaya. Pemimpinnya saya sudah. Di sini juga pemimpinnya sudah disiapkan. Kita alami goncangan yang hebat. Tapi gereja sampai hari ini. Kenapa? Ada orang-orang yang tertanam di baitnya Tuhan. Kita temukan orang-orang seperti itu. Amin. Iya. Kita harus temukan orang-orang seperti itu. Kasihan beberapa gembala memulai, mereka mengeluh ke saya. Kemarin Pak Yancu waktu khotbah, dia bilang kami hampir menutup kita sudah tidak diterima. Karena apa? Suka jalan-jalan, suami istri pergi melancong. Dia jadi gembala, bukan jadi pelancong. Kalau jadi gembala aja, jangan jadi pelancong. Sukses kalau memang ada panggilan penginjilan atau mau kerjakan misi, pekerjaan misi, pemimpinnya disiapkan dulu, wakil gembala, tim penggembala, departemen doanya. Waktu gua ada di luar, mereka tetap jalan. Karena apa? Kita punya kepemimpinan yang kuat, kita sudah siapkan. Itu penting. Tapi ini belum siapkan pemimpin tergantung, jemaat hanya tergantung kepada suami istri jadi gembala, pergi ke setinggal, suruh dia kan yang khotbah. Lama-lama cuma tetap dia kirim khotbahnya ngelantur, mau ajar apa. Lama-lama orang bilang akhirnya pindah ke gereja sebelah saja. Dan gembalanya tidak pernah pergi-pergi yang bisa begitu. Akhirnya orang pindah gereja. Jadi kalau baru buka penggembalaan, jangan suka pergi-pergi. Harus sama-sama dengan gembala. Nanti waktu tidurnya tersita jam 2 jemaat telepon, Bapak kami di ICU, cepat datang. Jangan dia sudah masuk peti baru datang khotbah saja, nanti keluarganya tidak akan percaya. Tapi waktu dia telepon jam 2, sudah saya akan datang. Hari itu doa, mungkin berdoa dengan kehendak Tuhan, Tuhan panggil dia. Keluarganya mereka akan respect, mereka bilang ini gembala benar-benar gembala. Jam 2 pun kami telepon dia datang. Terus saya biasa taruh HP di telinga saya, orang telepon kami ada di sini di UGD jam 2 jam 3, memang gembala waktu tidurnya tersita. Kita tidak bisa bilang, aduh masih mengantuk, pagi sudah ya Bapak datang. Kasihan 1 jam kemudian Tuhan panggil dia. Rasa bersalah kan tidak? Kita hanya datang memimpin ibadah pemakaman. Dan dalam pikiran keluarga itu mereka akan berkata begini, ini gembala Pak, di telepon waktu berhadapan dengan maut. Saya pulang KKR dari Doa Orang Danau mau KKR Atamali itu sudah pulang subuh jam 5. Kami di Danau jam 12 sudah tahu Pak Deki masuk ICU. Pak Deki Yakobe. Jam 12 saya lagi Orang Danau. Kami sudah dikasih tahu Pak Deki masuk ICU. Sudah tidak bisa. Jam 3 saya datang temani dia sampai jam 7 Tuhan ambil. Saya masuk, dia buka mata karena gembala. Saya bilang, Pak ini Tuhan. Saya dekat dia sampai jam 7 pagi tetap Tuhan ambil. Terakhir dia bilang begini, istri anak-anak saya tetap di gereja ini, tidak boleh kemana-mana. Sama seperti Pak Yusuf. Saya mengenal Tuhan di gereja ini, istri anak-anak saya tidak boleh kemana-mana. Tetap ada di gereja. Waktu Yusuf akan datang meninggal, terakhir saya datang berdoa. Setiap minggu saya kunjung, saya tahu Tuhan akan ambil. Setiap hari saya berdoa. Gembala waktunya tersita, kita tidak ada nyaman buat waktu kita pasti datang. Ibu Da Costa dan Sidan, Alex dan Sidan punya istri. Kanker ini jebol ini, makan minum ini tembus. 1 minggu saya datang, doakan bagi firman. Ternyata waktu dia meninggal, dia bilang begini sama saya, hari ini saya mati pun, besok saya mati pun, saya tahu saya ada di surga. Kenapa? Gembala datang kunjungi dia, doakan dia. Di waktu saya khotbah, saya bukan khotbah duka cita, saya khotbah penuh sukacita. Dan hari itu di Deplat, di perumahan polisi, saya harus KKR. Dan keluarganya mereka bilang betul, dan dia khotbahkan benar. 1 minggu sebelum mama meninggal, Pak Gembala datang. Padahal waktu itu Pak Fikri, Pak Deddy Purba, Gembala FA-nya ada, mereka tiap hari juga datang. Tapi saya harus dari Wena pergi dengan motor, saya harus kunjungi setiap hari. Mempersiapkan dia, sama seperti Mama Fred Modo punya Mama saya lupa Mama punya nama kecil lagi, Mama Hendy.
asam modal itu juga kanker. Tiap hari saya datang di dokter, dia bilang begini, saya tahu setelah firman Pak Gembala sampaikan hari satu minggu ini, saya mati, saya tahu saya di surga. Waktu mereka mengakhiri hidup mereka itu tidak ada ketakutan. Waktu saya khotbah ibadah pemakaman, duka di rumah, sampai saya tahu dia ada di surga. Kenapa? Gembala bertanggung jawab atas jiwanya. Tidak bukan gembala upah. Yang ditelepon, aduh saya capek. Itu datang hanya mau malu kita. Hanya mau pindah khotbah. Nanti keluarganya bilang begini, ditelepon jam begini gembalanya ada datang. Kasihan. Dia berjuang sendiri bergumul dengan maut sampai Tuhan panggil dia. Sedih kan kalau orang cerita. Tapi kalau kita datang jam 2, jam 3 subuh, kita sudah bayar harga. Orang akan respect dan orang akan hargai pelayanan kita. Kadang-kadang di rumah duka lah kita tuai jiwa juga. Waktu saya khotbah, orang bilang, kami nanti ke gereja. Itu penting. Kita tidak bisa hanya orang kita lihat warna kulitnya saja kita layani, warna kulit yang gelap kita tidak layani. Tidak bisa berubah berubah. Orang punya duit saja kita dekati, yang tidak punya duit kita. Tidak bisa itu gembala. Itu gembala Pak. Orang punya mungkin kerja punya penghasilan kalau kita kunjungi. Yang tidak punya penghasilan kita tidak bisa. Tidak bisa. Makanya kalau saya salaman semua orang, gaya saya tetap sama. Tapi ada orang gembala, kalau orang kaya boleh turun begini sebelum. Tidak bisa melihat. Nanti jemaat lain akan tersinggung dan akan menilai kita. Hanya mata duitan kepala begitu. Orang tidak akan bertahan dalam gereja. Orang akan pergi. Tetap gaya kita sama. Orang kepala dinas sama biasa aja. Dia dibawa Tuhan ke sini kok. Takut buat? Amin. Iya. Jangan sampai karena kepala dinas ini. Tapi kalau orang tidak punya biasa-biasa tukang ojek sambil selamat tapi buang muka, lihat ke kepala dinas terus. Saya ketemu teman-teman yang kepala dinas biasa-biasa aja. Kayak kemarin datang kami dua diskusi. Pak saya tiba dari Banggai Makassar jam 9 saya tiba, 3-4 jam kita dua bisa diskusi lah. Jam 12 saya ke Yahuki. Kami dua duduk, Bupati telepon. Kalau dia video, Bupati, saya dulu dari Pak Pendeta, di Usia Uli. Oh ya, ada pendeta, selamat ya. Kapan kita ketemu? Ya, sampai waktu kita ketemu. Payan ini, yang tadinya saya titip ke Meki Nawipa, jadi kepala dinas Meki Nawipa, sekarang Gubernur Papua Tengah ini waktu Bupati Banyak. 4 tahun dia pimpin, dia bikin tidak baik. Dia bilang, Pak, saya sudah bangun perumahan sudah. Orang Banyak tahu saya sudah bangun. 4 tahun sudah saya keluar. Dan dia bilang saya, bisik bahwa terpau, titip saya ke Yahuki. 2022 saya diundang hadir di Waterpau punya anak nikah. Saya bilang ke Waterpau, kakak, kami Pak Bupati Yahuki belum lihat di Payan. Langsung kita mana itu? Pak Bupati, ke kamar nomor 17, lantai 3. Asurian dengan Tewa Mafna. Kemudian Tewa dari apartemen kisah cepat Waterpau sudah di Bupati. Langsung di depan saya kami. Mbak Pendeta titip di kepala dinas PU. Tapi akhirnya di kepala rumah. Kemudian depan dia dipindahkan ke PU. Saya bimbing tentang dia bilang diskusi. 2-4 jam di Bubur Mandala di Tahara di samping itu. Kami dua diskusi. Jadi sikap pemimpin biasa aja di rumah. Besok kalau Tuhan kerjakan pelayanan, kerjakan biasa saja. Melayani semua orang sama rata. Jangan suka membeda-bedakan kalau jadi begitu. Nanti dalam pengembangan akan alami kesulitan. Kalau suka membeda-bedakan warna kulit, warna dompet, isi dompet, warna sakunya. Kalau beda-bedakan begitu, kita tidak akan pernah menjangkau orang susah. Tapi kalau kita melayani semua warna sama,
orang akan cari kita. Amin. Orang cari. Percaya saja. Waktu pengurapan sudah pada tingkat kaki Dian, lentera itu ditaruh di atas kaki Dian. Tidak perlu cari bayar. Orang yang nanti. Kau akan jadi barang berharganya Tuhan yang nanti diundang teman-teman. Kenapa? Karena kau sudah terobos dalam roh lewat doa dan puasa. Kita berdoa. Kami sudah selesai sesi. Tuhan memberkati kami semua. Beberapa puasa motor kita semua awamu pengajaranmu malam ini sudah selesai. Minggu depan hari Rabu kami akan ketemu di sesi yang sama dengan materi yang lain. Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami persembahkan saudara kami akan beri, dan juga berkati persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapa bertugas persembahan?